Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang halal serta berkah untuk diri kita dan keluarga tercinta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh dan penuh pelajaran hidup. Sebuah kisah perjuangan seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia yang disangka telah meninggal dunia setelah digantung selama 2 hari di hutan belantara Kamboja. Namun dengan kehendak Allah, ia justru ditemukan masih hidup oleh seorang petani dan kemudian mengungkap jaringan perdagangan manusia terbesar di Asia Tenggara. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya waspada terhadap janji kerja di luar negeri yang tampak mudah namun menyimpan bahaya besar. Mari kita mulai kisahnya. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal jariah bagi kita semua. TKW Indonesia digantung 2 hari di hutan Kamboja. Ditemukan petani ia masih hidup. Namanya Sari. Usianya baru 24 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia dikenal pendiam, penurut, dan pekerja keras. Keluarganya hidup sederhana, ayahnya sudah meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan adik perempuannya masih duduk di bangku SMP. Beban di pundak Sari sangat berat, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi TKW, tenaga kerja wanita, demi mengubah nasib keluarganya. Melalui perantara yang mengaku legal, Sari dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Tapi setelah tiba di Jakarta untuk pengurusan dokumen, semua terasa aneh. Ia tidak diperbolehkan memegang ponsel, tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun di luar, dan selalu dijaga oleh orang-orang asing yang kasar. Beberapa hari kemudian, tanpa diberitahu apa-apa, Sari bersama 6 perempuan lain dibawa malam-malam naik mobil box. Mereka tidak tahu kemana tujuan mereka. Jendela tertutup rapat, dan sepanjang perjalanan mereka dilarang bicara. Setelah hampir 2 hari di jalan, akhirnya mobil berhenti. Mereka ternyata telah tiba di Kamboja. Mereka semua syok. Salah satu perempuan asal Nusa Tenggara Timur menangis sejadi-jadinya. Sari menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan. Tapi dalam hati ia sendiri takut setengah mati. Sari dan yang lain dikurung di sebuah rumah besar di daerah Sihanoukville. Rumah itu dijaga ketat, dikelilingi pagar tinggi dan kamera pengawas. Di dalamnya, ratusan perempuan dari berbagai negara dikurung. Sebagian besar dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Mereka semua tertipu. Awalnya, mereka disuruh membersihkan rumah dan memasak untuk para pria asing. Tapi beberapa minggu kemudian, mereka mulai dipaksa kerja malam, melayani tamu, bekerja di pabrik gelap, hingga disiksa kalau menolak. Sari sempat mencoba kabur, tapi gagal. Salah satu temannya, Wulan, dipukuli sampai hampir mati hanya karena menolak seorang tamu mabuk. Sari mulai kehilangan harapan. Tubuhnya kurus, matanya sayu, tapi dia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam ia berbisik lirih, "Tuhan, selamatkan aku ingin pulang." Hingga suatu malam, sebuah kesempatan datang. Ada kebakaran kecil di dapur. Semua penjaga panik. Sari dan 2 temannya, Rina dan Indah, nekat lari melalui pintu belakang. Mereka berlari tanpa alas kaki, menembus hutan yang gelap. Tapi sial, belum jauh mereka berlari, suara tembakan terdengar. Indah tertembak di kaki, jatuh meraung. Rina memilih menyerah. Tapi Sari terus lari, walau kakinya berdarah kena duri dan ranting tajam. Ia lari sampai pingsan di bawah pohon besar. Esok paginya, ia sadar dalam keadaan tangannya terikat dan tubuhnya digantung di pohon. Lehernya tidak tercekik, tapi tali menggantung kedua lengannya ke atas. Ia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Hanya tergantung lemas seperti boneka. 2 hari ia tergantung di sana. Siang digigit serangga, malam menggigil karena dingin. Tak ada makanan, tak ada air. Tapi ia masih hidup. Ajaibnya, tubuhnya seperti bertahan karena doa dan tekad untuk pulang. Di hari kedua, seorang petani bernama Pak Arun yang sedang mencari kayu bakar di hutan mendengar suara lirih seperti tangisan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan tubuh Sari tergantung. Awalnya ia kira itu mayat, tapi begitu didekati, Sari membuka matanya perlahan dan menangis. "Tolong!" Pak Arun langsung memotong tali dan membawa Sari ke gubuk kecilnya di pinggir hutan.
Ia merawat luka-luka Sari dengan air hangat dan daun-daunan obat. Sari tak mampu bicara banyak, hanya bisa menangis dan memeluk tangan petani itu sambil berulang kali mengucap, "Terima kasih, terima kasih." Beberapa hari kemudian, dengan bantuan seorang pendeta lokal yang peduli pada nasib para korban perdagangan manusia, Sari akhirnya dibawa ke pusat perlindungan perempuan. Dari sana, kabar tentang dirinya mulai tersebar. KBRI di Phnom Penh langsung turun tangan, namun sindikat yang menyekap Sari belum berhenti. Mereka tahu Sari selamat, dan mereka takut rahasianya terbongkar. Seorang pria tak dikenal datang ke pusat perlindungan sambil membawa hadiah, mengaku sebagai kerabat. Tapi Sari mengenali wajahnya, dialah salah satu pria yang sering menyiksa para TKW di rumah gelap itu. Sari berteriak histeris, staf pusat perlindungan segera memanggil polisi. Pria itu melarikan diri sebelum ditangkap. Sejak hari itu, perlindungan terhadap Sari diperketat. Sementara itu, Sari mulai memberikan kesaksian. Ia mengingat wajah-wajah para penyiksa, mencatat semua detail yang ia bisa. Bahkan ia mengingat lokasi rumah itu, warna gerbangnya, jenis mobil yang dipakai mengantar mereka. Semua data diberikan kepada tim investigasi gabungan antara KBRI dan kepolisian Kamboja. Media lokal mulai meliput kasus ini. Cerita Sari menjadi viral. Banyak masyarakat Indonesia yang terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka masih ada praktik perdagangan manusia sekejam ini di zaman sekarang. Tapi bagi Sari, semua belum selesai. Di balik keberaniannya, masih ada trauma yang dalam. Setiap malam, ia bermimpi digantung lagi. Mendengar suara teman-temannya menangis, dan mencium bau darah di lantai tempat ia dulu dipaksa bekerja. Ia tahu, di luar sana masih banyak perempuan seperti dirinya yang belum berhasil kabur. Sari memandang keluar jendela pusat perlindungan. Di kejauhan, ia melihat matahari mulai terbit. Cahaya pagi itu menyentuh wajahnya yang mulai pulih. Ia menggenggam liontin kecil milik ibunya dan berbisik, "Aku akan lawan mereka. Aku akan pulang, dan aku akan selamatkan yang lain." Lalu ia meminta satu permohonan. "Boleh aku bertemu duta besar? Aku ingin bicara langsung." Sudah seminggu, Sari tinggal di pusat perlindungan di Phnom Penh. Tubuhnya mulai membaik, tapi hatinya masih penuh luka. Mimpi buruk masih datang hampir setiap malam. Tapi ada satu hal yang membuatnya bertahan, keinginannya untuk menyelamatkan teman-teman yang masih terkurung. Pagi itu, Sari akhirnya duduk di hadapan seorang pejabat dari Kedutaan Besar RI, bernama Ibu Retno. Wanita itu ramah, mengenakan kacamata dan berbicara dengan suara lembut, tapi tegas. "Saya sudah membaca laporanmu, Sari. Tapi saya ingin dengar langsung darimu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Sari menarik napas panjang. Dengan suara gemetar, ia mulai berderita. Dari awal ia dijanjikan kerja halal di Malaysia, sampai bagaimana ia dan teman-temannya dijual ke sindikat di Kamboja. Ia ceritakan bagaimana perempuan-perempuan diperlakukan seperti barang, bagaimana yang sakit tidak pernah diobati, dan yang menolak disiksa atau bahkan hilang tanpa jejak. Ibu Retno mendengarkan dengan serius, sesekali mencatat. Di akhir pertemuan, ia berkata, "Kamu tidak sendiri, Sari. Kami akan bantu, tapi kami butuh kerjasama kamu sepenuhnya." Hari-hari berikutnya, Sari menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan psikologis. Tim dari LSM Internasional juga datang untuk mendokumentasikan kisahnya. Tapi tak semua orang senang dengan keterbukaan Sari. Beberapa staf pusat perlindungan mulai bertingkah aneh. Suatu malam, lemari kamar Sari dibongkar seseorang. Seorang relawan menemukan pesan ancaman di bawah bantalnya. "Kalau kamu buka mulut, temanmu yang lain akan mati." Sari gemetar. Ia tahu sindikat itu belum menyerah. Mereka punya orang dalam di banyak tempat. Tapi justru karena itulah ia semakin yakin bahwa diam bukan pilihan. Ibu Retno pun mulai bergerak lebih serius. Ia menghubungi otoritas Kamboja, bekerja sama dengan aparat lokal dan bahkan Interpol. Tapi Sari tahu mereka tidak akan bisa menemukan lokasi rumah penyekapan hanya dari deskripsi samar. "Apa kamu yakin masih ingat jalur kabur malam itu?" tanya seorang penyidik Kamboja. Sari mengangguk, "Saya bisa tunjukkan di peta. Kami lari ke arah sungai lalu masuk hutan.
Di jalan saya lihat menara air, dan satu papan petunjuk arah bertuliskan huruf Khmer yang ada simbol panah merah. Dengan bantuan Google Earth, peta lama, dan foto-foto dari udara, akhirnya mereka menemukan pola yang cocok. Ada satu kawasan terpencil yang sesuai dengan gambaran Sari. Lokasinya berada di antara dua bukit kecil, jauh dari pemukiman, dikelilingi hutan lebat. Rencana pun disusun. Polisi Kamboja akan menyamar sebagai teknisi jaringan yang akan datang untuk memperbaiki sambungan listrik ke rumah penyekapan itu. Sari diminta ikut, bukan untuk ikut dalam operasi, tapi untuk memastikan dari kejauhan apakah benar itu tempatnya dulu. Dengan jantung berdebar, Sari ikut dalam mobil petugas. Dari balik jendela mobil gelap, ia melihat dari kejauhan rumah besar berpagar besi tinggi. "Itu dia," bisiknya sambil menahan tangis. "Itu tempat kami disekap. Di lantai bawah, ada ruang tanpa jendela." Operasi dilakukan malam hari. Polisi Kamboja bekerja cepat dan diam-diam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka berhasil menyelamatkan 11 perempuan, sebagian besar dalam kondisi lemah dan trauma berat. Di antara mereka, Sari mengenali 3 wajah. Rina yang dulu kabur bersamanya ternyata masih hidup, namun kaki kirinya pincang. Ada juga Wulan yang dulu dipukuli karena menolak pelanggan. Ia menangis saat melihat Sari, namun tidak semua berhasil. Beberapa perempuan tidak ditemukan, kemungkinan sudah dipindahkan atau dijual ke lokasi lain. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap 4 orang penjaga. Tapi bos besar sindikat, yang dikenal dengan nama Tuan Lim, berhasil kabur. Ia diyakini punya jaringan kuat, bahkan dilindungi oleh oknum-oknum di pemerintahan bawah tanah Kamboja. Berita penyelamatan itu langsung menghiasi media Kamboja dan Indonesia. Sari disebut sebagai penyelamat dalam diam, tapi ia menolak julukan itu. "Saya hanya ingin teman-teman saya bebas," katanya dalam wawancara singkat. Namun kisahnya belum selesai. Beberapa hari setelah penggerebekan, pusat perlindungan kembali menerima ancaman. Kali ini, 2 orang relawan lokal ditemukan pingsan di luar pagar, dan di dekat mereka ada selembar kertas bertuliskan, "Jangan pikir kalian menang, kami akan ambil gadis itu kembali." Ibu Retno pun memutuskan memindahkan Sari ke lokasi rahasia. Kali ini, perlindungannya lebih ketat. Di tempat itu, Sari berusaha memulihkan diri, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam terlalu lama. Ada yang harus ia lakukan. Ia menulis surat terbuka kepada Presiden Indonesia, kepada masyarakat, dan kepada semua TKW yang pernah tertipu. Surat itu kemudian dimuat di berbagai media. "Saya Sari. Saya bukan pahlawan. Saya hanyalah anak desa yang ingin bekerja demi keluarga. Tapi saya dijual, disiksa, dan hampir mati. Dan saya tahu, saya bukan satu-satunya. Jika kalian membaca ini, jangan biarkan teman-teman saya mengalami hal yang sama. Lindungi kami, dengarkan kami." Surat itu viral. Dukungan dari masyarakat Indonesia mengalir deras. Bahkan beberapa mantan TKW mulai berani bersuara dan melaporkan pengalaman serupa. Sementara itu, Sari tetap waspada. Ia tahu Tuan Lim belum tertangkap, dan ia merasa bahwa pertempuran ini belum selesai. Suatu malam, ia menerima telepon rahasia dari nomor tak dikenal. Suara di seberang hanya berkata, "Aku tahu di mana Tuan Lim bersembunyi, tapi aku tak bisa bicara lewat telepon. Temui aku di pasar malam Udong, jam 1 dini hari, hari Minggu." Sari bingung, apakah ini jebakan, atau justru petunjuk penting? Hari itu, langit Phnom Penh mendung. Sari duduk diam di bangku kayu dekat jendela penginapan rahasia. Matanya masih terpaku pada ponsel. Kalimat dari penelepon misterius terus terngiang di telinganya. "Aku tahu di mana Tuan Lim bersembunyi, tapi aku tak bisa bicara lewat telepon. Temui aku di pasar malam Odong, jam 1 dini hari, hari Minggu." Setelah berdiskusi dengan Ibu Retno dan satuan pengamanan dari pihak Kamboja, akhirnya diputuskan, Sari akan datang, tapi tidak sendirian. Tim keamanan rahasia akan mengawalnya dari kejauhan, menyamar sebagai penjual dan pengunjung pasar. Sari mengenakan pakaian paling sederhana, dengan topi dan masker kain agar tak dikenali. Ia berjalan perlahan di antara keramaian pasar malam. Musik tradisional terdengar samar, cahaya lampu kelap-kelip membentuk bayangan aneh di antara lapak-lapak.
Pukul 1.03 dini hari, seorang pria tua dengan tongkat kayu muncul dari balik lapak pakaian bekas. Ia memberi isyarat kepada Sari untuk mengikutinya. Meski sempat ragu, Sari tetap berjalan di belakangnya. Mereka masuk ke gang sempit, lalu berhenti di sebuah warung kopi kecil yang sepi. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Pak Chen, mantan anak buah Tuan Lim. Aku sudah terlalu banyak dosa, nak. Aku ikut mereka karena takut. Tapi setelah lihat berita tentang kamu, aku sadar, aku harus bantu. Dengan suara bergetar, Pak Chen menceritakan bahwa Tuan Lim kini bersembunyi di sebuah gudang kontainer tua dekat pelabuhan Sihanoukville. Tempat itu dijaga ketat dan digunakan sebagai titik transit untuk menjual para korban ke luar negeri. Bahkan katanya ada 2 TKW asal Indonesia yang belum dijual dan sedang dikurung di sana. Sari langsung memberi sinyal ke petugas lewat alat komunikasi mini yang disematkan di bajunya. Operasi besar pun direncanakan. Kali ini melibatkan Interpol, Kepolisian Kamboja, dan tim khusus dari Indonesia yang sudah lama mengincar sindikat ini. Di pelabuhan Sihanoukville, suasana mencekam. Puluhan petugas bersenjata sudah menyamar sebagai buruh dan sopir truk. Dari kejauhan, Sari dan Ibu Retno menyaksikan lewat monitor pengintai. Saat malam mencapai titik tergelapnya, penggerebekan dimulai. Suara tembakan peringatan menggema. Beberapa penjaga kontainer lari tunggang langgang. 2 wanita muda ditemukan dalam keadaan terikat, menangis histeris dan langsung dibawa ke unit medis. Tapi satu target masih belum ditemukan. Tuan Lim, petugas sempat mengira ia kabur. Namun saat memeriksa salah satu kontainer besar yang dikunci rapat, mereka mendengar suara dari dalam. Setelah berhasil membukanya, Tuan Lim ditemukan bersembunyi di dalam kotak besi, mengenakan pakaian lusuh dan mencoba menyamar sebagai korban. Ia langsung ditangkap. Wajahnya kaget saat melihat layar monitor kecil di markas polisi, menampilkan wajah Sari yang sedang diwawancara media. Anak itu harusnya mati waktu digantung 2 hari di hutan, geramnya. Salah satu petugas hanya menjawab dingin, "Dia tidak mati, Pak. Dia hidup untuk menghancurkanmu." Beberapa minggu kemudian, berita tentang jatuhnya jaringan sindikat perdagangan manusia terbesar di Asia Tenggara menghiasi banyak media internasional. Nama Sari kembali disebut sebagai korban yang berani melawan dan berhasil menyelamatkan puluhan TKW. Pemerintah Indonesia memulangkan 19 TKW dengan selamat. Di antara mereka, Rina dan Wulan kembali ke pangkuan keluarga. Di bandara, air mata haru tumpah ruah. Banyak dari mereka sudah dianggap hilang atau mati oleh keluarga di kampung halaman. Sari, ia memilih tetap tinggal beberapa waktu lagi di Phnom Penh. Bukan karena takut, tapi karena ingin menyelesaikan satu hal terakhir. Mengantar para korban satu persatu ke kedutaan, memastikan mereka aman sebelum dirinya pulang. Beberapa bulan kemudian, Sari berdiri di atas panggung sederhana di sebuah acara kampanye anti perdagangan manusia di Jakarta. Ia mengenakan kebaya putih, tapi wajahnya tetap sederhana. Ia menatap hadirin, lalu berkata, "Saya tidak ingin anak-anak perempuan Indonesia pergi tanpa tahu risikonya. Jangan percaya janji kerja mudah tanpa kontrak. Jangan percaya calo tanpa izin resmi. Saya ingin kalian tahu, sindikat itu nyata. Mereka tidak hanya mencuri tubuh kita, tapi juga harapan dan masa depan kita." Tepuk tangan menggema. Di barisan depan, Ibu Retno menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Di akhir acara, Sari membuka tas kecil dan menggenggam liontin ibunya. Ia tersenyum. "Bu, anakmu selamat, dan tidak akan tinggal diam." Cerita ini adalah pengingat keras bahwa perdagangan manusia adalah kenyataan kejam yang masih menghantui ribuan perempuan, tapi keberanian satu orang bisa menjadi cahaya bagi banyak orang lain. Dan Sari, si gadis desa yang dulu hampir mati di hutan Kamboja, kini menjadi simbol perlawanan, harapan, dan kemenangan. Sahabat semua, kisah ini bukan sekadar cerita tentang penderitaan, tapi juga tentang kekuatan hati, keberanian, dan harapan. Sari, yang hampir kehilangan nyawanya, memilih untuk bangkit dan berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain yang senasib. Dari hutan belantara Kamboja hingga
hingga ke meja pengadilan internasional, langkahnya menjadi cahaya bagi ribuan perempuan yang terjebak dalam kegelapan perdagangan manusia. Semoga kisah ini menyadarkan kita semua bahwa tidak ada pekerjaan yang sebanding dengan hilangnya harga diri dan keselamatan. Berhati-hatilah, waspadai bujuk rayu oknum tak bertanggung jawab, dan selalu pastikan kita memilih jalur yang benar dan resmi saat merantau ke luar negeri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati dan bermanfaat, silakan bagikan ke saudara atau teman agar semakin banyak yang sadar dan waspada. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.